Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Marshiziera dengan NIM 2205121413 dari kelas Sistem Informasi D. Di sini dari mata kuliah pemrograman web, saya akan menjelaskan tentang HTML plus CSS dan Bootstrap 5 dari aplikasi replika X atau Twitter yang sudah kelas kami tentukan. Baik, di sini saya akan share screen. Nah, seperti yang terlihat di layar, di sini terdapat yang pertama saya membuat kemarin itu yang bagian indeksnya. Di sini indeks itu adalah yang saya maksud adalah home-nya atau timeline dari Twitter-nya. Nah, sekarang mari kita jalankan. Sebentar, jalankan programnya bisa berjalan ya. Nah, baik dari awal di sini kita akan ke beranda. Ke beranda tampilannya seperti yang tertera di layar. Jadi bagian tengahnya ini, bagian feednya ini bisa untuk di-scroll ke bawah dan ke atas, namun di bagian sebelah left and right-nya ini saya gunakan semirip mungkin, saya modifikasi semirip mungkin dengan Twitter websitenya yang asli. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian codingannya akan saya jelaskan. Yang pertama, di sini saya memberikan head atau yang awal itu saya memberikan bootstrap-nya terlebih dahulu, yaitu dari ini, mohon maaf, dari ini sampai ke ini saya menggunakan bootstrap, bootstrap yang kelima. Sebentar, mana tulisannya ini? Versi 5 ini ya, terlihat 502. Kemudian yang di bawah sendiri, kelanjutannya ada di bawah sendiri, yaitu ini template bootstrap-nya. Saya ambil dari website bootstrap-nya langsung. Ini untuk yang template yang selanjutnya ini. Kelanjutannya lah. Untuk yang tengahannya ini adalah codingan saya sendiri. Saya akan menjelaskan singkat karena Zoom saya berbatas dan tidak premium. Yang pertama, saya membagi codingan yang di tengahnya ini, yaitu main codingannya itu ada 3, yaitu left sidebar. Yang pertama ini left sidebar, yaitu left sidebar ini ada di sebelah kirinya ini, yaitu ada logo Twitternya ini. Kemudian ada beberapa menu yang bisa diklik nantinya, nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Kemudian yang pertama kita bagi terlebih dahulu karena Bootstrap itu hanya bisa dibagi dalam layarnya itu hanya bisa dibagi 12. Jadi misalkan ingin dibagi 3 seperti ini kan dibagi 3 ya, dibagi 3 itu harus totalnya semuanya tuh 12. Jadi seperti ini saya contohkan sebelah kiri ini tadi di codingannya saya pakai call MD, maaf, call MD 3 dan text 3. Jadi maksudnya adalah batasannya itu ukurannya adalah 3. Ukurannya dari pojok sini sampai ke sini itu 3. Kemudian yang tengahnya nanti akan saya jelaskan lagi nanti. Di sini saya memberikan logo atau image, saya menyisipkan image di sini yaitu logonya dari Twitter itu sendiri, yaitu ini ya. Dan ini kalau ditekan ini bisa kembali ke refresh kembali. Nah, akan merefresh kembali, bisa. Sesuai dengan website aslinya juga bisa di-refresh melalui menekan logo dari Twitter. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya juga, oh ya mohon maaf sebelumnya, di sini saya juga menggunakan CDN Cloudflare untuk mengambil icon-icon yang ada di Twitter saya. Nih untuk CSS-nya. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya juga ada beberapa menu-menu yang di sini yaitu jelajahi, notifikasi, pesan. Ya, seperti ini, jelajahi, notifikasi, pesan, gitu ya. Nah, kemudian
Kemudian ini adalah gambar untuk postingnya. Ini kalau mau posting di sini button postingnya. Ya, ini button posting itu ini. Nah, ini kalau ditekan ini sebenarnya bisa, tapi ini kalau untuk dilanjutkan menggunakan JavaScript untuk lanjutannya. Kemudian menuju ke feed area. Oh iya, sebelumnya di sini saya juga memiliki main CSS-nya. Jadi CSS-nya untuk tampilannya yaitu seperti ini di Twitter menu. Nah, ini saya atur seperti ini, bordernya segini, padding bottomnya segini, margin left-nya segini seperti yang di layar. Lanjut ya, langsung ke feed area. Feed area itu yang di tengah ini yang bisa di-scroll ke bawah. Yang bisa di-scroll ke bawah ini, di sini saya menggunakan pembatasan dari feed area itu adalah 6 ukurannya. 6, dan di sini saya modifikasi menjadi justify content between px3 legend item center tj2 border bottom. Jadi di sini saya memberikan ada bordernya, terus di sini juga ada garisnya seperti ini, terlihat di layar ya. Ini codingannya seperti biasa. Kemudian ini adalah icon yang saya gunakan dari CDN Gold Player tadi. Sudah, ini juga. Ini sama. Jadi ini kalau, mohon maaf, ini untuk ini tombol, ntar saya kesampingkan. Ini adalah tombol yang apa yang sedang hangat dibicarakan. Apa yang sedang hangat dibicarakan, ini bisa diketik juga. Dan nanti juga bisa diposting untuk postingan kita di Twitter. Untuk isian dari feed-nya ini, seperti ini. Isian dari feed-nya ini, seperti Vanessa Fest, Indomie Seleramu, Maharani, itu tinggal disalin aja. Jadi saya sudah membuat codingannya seperti ini. Terus untuk selanjutnya tinggal diisi saja. Untuk caption ini, kemudian ini untuk penamaannya. Ya, Nesa Fest namanya adalah Nesa Fest ini, ya kan terlihat ya, Nesa Fest. Nah, ini untuk namanya Nesa Fest dengan bulat itu titik itu ada 7 menit ini, small ya, ukurannya small. Terus kemudian langsung beranjak ke yang selanjutnya, yaitu right sidebar. Nah, di right sidebar ini saya ukurannya yaitu 3, spasinya maaf salah, 3 ini ya sebelah sini. Ini ada 3 topik, yaitu untuk hashtagnya kita bisa menjelajahi ini juga. Ini juga kita bisa ketik mau menjelajahi tren apa aja yang ada di Twitter. Lalu kemudian selesai ya itu untuk yang halaman yang pertama. Untuk halaman yang kedua, nah kebetulan di sini saya sudah menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lainnya, sehingga untuk yang kedua ini halaman jelajahi udah bisa langsung ditekan. Jadi ini tidak hanya tampilan saja yang perlu harus dibuka codingannya, langsung harus di running dulu, tidak perlu, jadi langsung sudah bisa dihubungkan seperti ini. Ya, bisa ditekan ya ini. Nah, bisa ditekan, bisa ditekan. Baik, sekarang kita ke jelajahi, sama seperti tadi, codingannya sebentar saya buka dulu jelajahi. Notifikasi, pesan, daftar. Nah, di jelajahi ini sama, kurang lebih seperti tadi, yaitu saya menggunakan Bootstrap 5, ya, Bootstrap 5. Kemudian ini isinya saya bagi menjadi 3, yaitu live sidebar, terus ada yang feed sidebar, feed area, feed area, sama yang terakhir adalah right sidebar. Mungkin di sini yang berbeda adalah di bagian feed-nya dan di bagian left sidebar-nya. Saya jelaskan langsung ke feed ya, isiannya. Nah, feed ini saya codingannya hanya sedikit ya, karena ya lebih sedikit daripada tadi. Di sini saya menggunakan ukurannya col5 feeds. Untuk warnanya bisa didefinisikan sendiri, bisa diatur sendiri. Di CSS juga bisa diatur sendiri di CSS. Kemudian ini selanjutnya ini sama seperti tadi.
Ini juga ikonnya, ini masuk icon, ini icon titik 3 ya. Sebentar. Nah, ini icon titik 3 ini. Jadi sama seperti tadi saya mengambil dari codingan yang di beranda lalu saya satu-satukan. Jadi saya satu-satukan lagi karena rata-rata Twitter ini memiliki kesamaan yang lumayan sama ya. Jadi similar gitu untuk fitur-fiturnya. Kemudian sekarang lanjut di right sidebar. Right sidebar ini beda ya sama beranda tadi. Kalau beranda tadi kan ada cari di Twitternya, ada ini searchingnya ini. Kalau ini yang selanjutnya jelajahin nggak ada. Ini kita bisa mengikuti orang, terus ini ada namanya orang, akunnya orang gitu bisa kita ikuti dan bisa kita tampilkan lebih banyak tuh. Dan ini menuju ke halaman yang selanjutnya harusnya. Tapi di sini saya lebih berfokus ke bagian fitur-fitur ini saja ya. Ini belum saya kembangkan kembali. Seperti ini red sidebar-nya di sini. Oh iya, kemudian untuk pengaturan gambar-gambarnya ini juga saya atur sendiri. Seperti ini red sidebar mana ya untuk pengaturan ininya. Sebentar. Red sidebar. Nah ini. Ini width-nya IMJ style. Jadi saya gunakan style untuk mengatur lebih detailnya, harus bagaimana gambarnya saya letakkan bagaimana. Di sini saya menggunakan border radius biar menjadi bulat ya. Untuk gambarnya di sini saya tidak menggunakan seperti harus ditaruh di image di sini. Tidak, saya jadi langsung menggunakan saya klik linknya dari Google itu, lalu saya salin link address-nya. Jadi langsung saya taruh di sini. Nih ya, nanti munculnya seperti ini. Ini seperti ini gitu. Udah, langsung lanjut ya ke selanjutnya. Nah ini terbatas zoomnya. Lanjut ke notifikasi. Ini dia notifikasi juga nggak jauh beda. Yang sama dengan beranda itu adalah di bagian fitur carinya ini tadi. Bagian carinya. Tapi bagian notifikasinya ini sudah berbeda ya. Dia hampir similar tapi dengan jelajahi. Ya bisa dilihat. Hampir similar juga dengan beranda ini sih. Kayak ada garis-garisnya itu kan. Tapi perbedaannya di sini adalah di sini kita notifikasi kita diberitahu apa saja yang terjadi di akun Twitter kita seperti ini. Misalkan ada aktivitas masuk dari ke akun Anda dari perangkat lain gitu. Atau ada ini si Maharani membalas dari College Manifest gitu kan. Membalas Twitternya itu lalu menggunakan gambar gitu. Terus ini membalas juga dari Twitternya Canwu dan College Manifest ini dengan gambar juga seperti itu. Kita buka apa ini tadi notifikasi, kita ke feed langsung ya. Feed. Nah, ini feed area. Ini saya ukurannya call 6 sama seperti yang beranda. Kalau tadi kan yang jelajahi tadi call-nya tuh kalau ukurannya tuh 5. Terus habis gitu ini ada logonya ini lagi logo X. Sebentar, logo X. Ah, ini logo X ini maksudnya. Kemudian ini untuk tulisannya captionnya itu ada aktivitas masuk ke akun Anda dari perangkat yang baru. Itu juga bisa diganti, bisa kita modif sendiri. Ini adalah icon-iconnya. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Baik, ini sudah cukup jelas untuk yang notifikasi ini sama kayak tadi ini juga saya menggunakan untuk saya jelaskan lebih lanjut ya. Untuk bisa menjadi tetap itu saya menggunakan position sticky. Jadi bagian right sidebar-nya dan left sidebar-nya itu tetap, tapi hanya tangannya yang gerak itu karena saya menggunakan yang left dan right itu saya menggunakan position sticky. Jadi menetap ya. Kemudian kenapa bisa ada seperti ini, kotak seperti ini? Karena bisa dilihat di sebentar. Nah, di ini saya menggunakan di trend MT ini, 3 ini stylenya background color. Jadi saya menggunakan ini agar bisa terbentuk kotak seperti ini. Ya, begitu. Ini strong ini untuk trend untuk Anda ini di bold. Kita lihat apakah bold trend untuk Anda ya, di bold ya. Kemudian lanjut ke pesan. Nah, ini langsung bisa ditekan bukan? Jadi nggak perlu harus di running satu-satu, jadi langsung ditekan aja langsung muncul.
Nah, ini lebih beda daripada yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena dia tidak ada garisnya ya. Pertama tidak ada garisnya, kemudian ukurannya juga terlihat beda, dan di sini juga ini kosong, bentuknya hanya pilih pesan ini dan bisa dicari ini. Terus di sini ada pesan-pesan yang masuk, ini yang kita pernah chat sama orang tersebut. Nah, semakin atas dia maka pesannya itu semakin baru, sama ya seperti WhatsApp, aplikasi pada umumnya. Kita ke pesan sekarang. Bentar. Nggak bisa bro. Nah, ke pesan sekarang. Sama, masih menggunakan Bootstrap 5 saya. Kemudian live-nya saya nggak jelaskan lagi karena sudah dijelaskan di awal ya. Terus feed area-nya. Feed area-nya ini kenapa bisa saya tidak menggunakan garis? Saya tidak menggunakan garis karena di sini saya langsung menggunakan justify content between PX Elegant item gitu. Sedangkan misalkan di notifikasi, mana feed area, nah, di sini kan saya masih menggunakan ini ya Flex W100 ini. Terus habis gitu bukan, salah. Nah, ini saya menggunakan border bottom tuh terus sama ini tuh kan ya berbeda ya. Lanjut, ini saya menggunakan ini untuk button, ini place holder ini untuk button. Ini mana sih? Ya pesan ya. Deh bener ya pesan. Bukan. Nah, codingan. Maaf. Lanjut ini seperti ini. Ini juga isi dari captionnya, isi dari pesannya saya menggunakan caption MT1. Udah ini tinggal disalin-salin aja. Dari codingannya sudah jadi tuh kalau kita sudah buat codingannya tuh tinggal disalin gitu aja gitu. Nih, kampus gue perasaan online mulu itu. Terus ini juga captionnya, image-nya saya atur sendiri dengan style dan border radius 100% agar semirip mungkin dengan website aslinya. Begitu. Dan ini untuk terakhir yang right sidebar ini codingannya sedikit ya karena dia lebih fokus ke kosongan. Terus ada tulisan di tengah-tengah seperti ada tombol pesan baru ini tadi. Sebenarnya di website aslinya itu kita ketika tekan ini pesannya ini langsung di sini tuh muncul pesan kita yang muncul gitu intinya. Nah, ini saya buat position sticky juga. Kemudian dia langsung saya buat tulisan. Gitu, langsung buat saya tulisan tanpa ada border-bordernya. Terakhir yaitu daftar. Daftar. Ini halaman yang kelima ya, sudah kedaftar. Ini yang berbeda ada di tengahnya. Nah, di tengahnya ini seperti kalau kita punya Twitter yang aslinya, di sini daftar baru itu ini adalah fitur terbaru dari Twitter. Fitur terbaru dari X, yaitu ketika kita mengikuti akun, jadi akunnya tuh ada daftar gitu, daftar akun baru gitu, misalkan tentang K-pop, tentang drama-drama, nah itu kayak semacam komunitas kalau di WhatsApp itu. Nah, di sini, tapi di sini saya tidak sedang mengikuti, jadi ini saya hanya menuliskan aja temukan daftar baru ini. Jadi kayak diberikan masukan dari Twitter ya. Daftar bersama ketika ada daftar atau komunitas yang kita pin itu bisa muncul di sini. Tapi di sini belum. Saya buat ini belum ada ya di sini. Kita langsung ke feed ya berarti ini karena yang live sama rate-nya sama. Nah, ini placeholder ini tadi cari daftar itu sama untuk mencari. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah karena dia bergaris, saya menggunakan ini, the flex W100. Itu, terus kemudian ini tulisannya, text mute, saya menggunakan text mute. Tuh, ini ya, seperti ini. Nah, ini untuk pewarnaannya. Nah, seperti itu kurang lebih ini right sidebar-nya. Right sidebar-nya sama ya, masih sama dengan beranda. Nah, seperti ini. Begitu. Nah, ini saya contohkan satu ya. Ini ketika ditekan kan pasti warnanya berubah ya, jadi lebih tebal. Nah, itu ada caranya. Nah, tapi ini di daftar, padahal saya mencetnya yang daftar, saya mengekliknya daftar, tapi berandanya kenapa masih ada
bold tulisannya. Nah, itu ada di pengaturan di bagian left sidebar. Kita cari ya. Kita cari. Nah, ini misalkan kita ke daftar. Saya menggunakan font weight bold biar ketika daftar ini dipencet, ditekan, itu tuh bisa langsung ngebold sendiri. Nah, ditambahi stylenya ini. Nah, ini kenapa kok bisa? Ini berandanya tetap bold. Karena, nah di sini bisa dilihat ya. Ini saya masih menggunakan style font weight 800. Nah, seharusnya ini tidak perlu dipakai. Nah, ini ya. Harusnya tidak perlu dipakai. Misalkan saya save sekarang. Control save ya. Di indeksnya ini tidak perlu. Karena ini namanya indeks ya. Untuk berandanya saya namanya indeks. Kita refresh. Nah, sudah ya. Enggak ya berarti. Nah, seperti itulah pokoknya kurang lebih. Baik. Mungkin eh, seperti itu saja penjelasan dari saya. Ini adalah beberapa halaman yang bisa langsung diakses seperti di Twitter seperti layaknya. Mungkin masih tidak semirip Twitter yang sekarang, tapi saya berusaha untuk semirip mungkin agar sama seperti website aslinya. Semoga penjelasan saya tidak berbelit-belit dan bisa membantu para penonton jika ada yang nonton. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari replika website yang telah saya buat menggunakan VS Code, HTML, dan CSS, dan menggunakan Bootstrap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.